ini dunia sedang disibukkan dengan keberadaan virus corona atau COVID-19 yang mengguncang dunia. Sehingga kayak saat ini para umat manusia tengah berupaya untuk melawan dari virus COVID-19 ini. So kali ini gue akan ngebahas tentang wabah hitam yang pernah menghebohkan Eropa dan dunia di masa lalu. Maut hitam atau disebut dengan wabah hitam atau kalau dalam bahasa Inggris disebut dengan Black Death adalah suatu pandemi hebat yang pertama kali melanda Eropa pada pertengahan hingga akhir abad ke-14, yaitu pada tahun 1347 dan 1351 dan membunuh sepertiga hingga 2/3 populasi Eropa pada saat yang hampir bersamaan. Terjadi pula epidemi pada sebagian besar Asia dan Timur Tengah yang menunjukkan bahwa peristiwa Eropa sebenarnya merupakan bagian dari pandemi multiregional. Jika termasuk Timur Tengah, India, dan Tiongkok, wabah hitam telah merenggut sekitar 75 juta nyawa. Penyakit yang sama diduga kembali melanda Eropa pada setiap generasi dengan perbedaan intensitas dan tingkat fatalitas yang berbeda hingga tahun 1700-an. Beberapa wabah penting yang muncul kembali antara lain wabah Italia pada tahun 1629 hingga 1631, wabah besar London yaitu 1665 sampai 1666, wabah besar Wina Austria 1679 dan wabah besar di Marseille Prancis yaitu 1720 sampai 1722. Penyakit wabah hitam ini berhasil dimusnahkan di Eropa pada awal abad ke-19, tetapi masih berlanjut pada bagian lain di dunia yaitu Afrika Tengah dan Oriental, Makassar, Asia, serta beberapa bagian Amerika Selatan. So, maut hitam atau wabah hitam ini menimbulkan akibat drastis terhadap populasi Eropa serta mengubah struktur sosial Eropa. Wabah ini mengakibatkan perburuan dan pembunuhan terhadap kaum minoritas, pengemis serta penderita lepra. Ketidakpastian untuk tetap bertahan hidup menciptakan suatu kecenderungan yang tak sehat pada masyarakat untuk hidup hanya hari ini. Secara histori atau sejarahnya, selama ribuan tahun tidak ada penyakit epidemi. Namun ketika orang-orang mulai tinggal di kota, infeksi bisa menyebar dengan lebih mudah. Ketika pedagang dan tentara melakukan perjalanan dari kota ke kota, mereka membawa bakteri dan virus bersama mereka dan menyebarkan infeksi ke populasi baru. Anak-anak dalam bahaya terbesar karena hingga abad ke-19, 50% anak meninggal sebelum usia 5 tahun. Terdapat beberapa teori mengenai asal dari wabah ini. Salah satu teori yang paling tua adalah maut hitam berasal dari stepa di Asia Tengah. Dari daerah ini menyebar menuju Eropa melalui jalur sutra dibawa oleh tentara dan pedagang Mongol. Wabah ini menyebar di Asia dan merebak pada tahun 1003. Maut hitam di Eropa pertama kali dilaporkan berada di kota Kaffa yang berada di Crimea pada tahun 1347. Selain virus corona atau COVID-19 pada saat ini, wabah penyakit ini muncul melalui 3 varian penularan. Paling umum merupakan varian pes, yaitu berasal dari pembengkakan kelenjar getah bening atau bube yang muncul di leher, ketiak atau pangkal paha. Penyakit ini tumbuh dengan berbagai ukuran, mulai dari sebesar telur hingga sebesar apel. Meskipun beberapa orang selamat dari penderitaan, wabah penyakit ini biasanya hanya memberikan harapan hidup selama 1 minggu saja terhadap korban. Penyebaran wabah pes ini bermula dari serangga, umumnya kutu yang terinfeksi melalui kontak langsung dengan hewan pengerat, termasuk diantaranya tikus dan marmot yang terinfeksi wabah. Setelah tikus tersebut mati, kutu menggigit manusia dan menyebarkannya kepada manusia. Dan varian kedua penyebarannya adalah merupakan wabah pneumonia yang menyerang sistem pernapasan dan disebarkan hanya dengan menghirup udara yang dihembuskan melalui korban. Wabah penyakit ini jauh lebih mematikan dibandingkan wabah pes. Harapan hidup hanya diukur dalam 1 hari. Varian ketiga merupakan penularan septicemia. Wabah ini menyerang sistem darah. Berbeda dengan kedua wabah lainnya, varian ini dapat menyebar melalui gigitan serangga atau hewan pengerat yang telah terinfeksi atau melalui kontak dengan manusia yang telah terinfeksi lainnya. Tingkat kematian dari wabah ini sangat bervariasi dari seluruh daerah dan berbeda tergantung sumbernya. Diperkirakan wabah ini telah membunuh kurang lebih 200 juta manusia pada abad ke-14. Wabah ini membunuh sekitar 40% populasi Mesir pada saat itu. Setengah populasi penduduk Paris, Florence, Italia kehilangan populasinya dari 100
110.000 orang pada tahun 1338, menjadi sekitar 50.000 orang pada tahun 1351. 60% penduduk Hamburg dan Bremen populasinya meninggal. Sebelum tahun 1350 terdapat sekitar 170.000 penduduk di Jerman, dan angka ini berkurang hampir 40.000 pada tahun 1451. Pada tahun 1348 wabah ini menyebar dengan sangat cepat sebelum akhirnya para dokter atau pemerintah dapat mengetahui asal wabah tersebut. Populasi Eropa telah berkurang sepertiganya. Pada kota yang padat sangat umum ketika setengah penduduknya meninggal karena wabah. Orang Eropa yang tinggal di daerah yang terisolasi tidak mengalami kerugian separah di kota. Salah satu pihak yang tingkat kematiannya juga tinggi adalah rahib dan biarawan, karena biasanya mereka yang merawat korban dari wabah hitam tersebut atau maut hitam. So di kala itu di kawasan Asia Tenggara termasuk di antaranya Indonesia belum ditemukan bukti tertulis mengenai keberadaan maut hitam diakibatnya terhadap populasi penduduk. Hal ini cukup mengherankan Asia Tenggara terutama Indonesia termasuk ke dalam jalur sutra. Ramainya perdagangan antara Arab, India, China membuat Indonesia sangat berpotensi terkena wabah ini. Tapi terdapat beberapa teori mengenai asal maut hitam yang berasal dari kawasan Asia Tenggara, tapi teori-teori tersebut belum dapat dibuktikan secara pasti. Mungkin karena literasi Asia Tenggara di saat itu belum semaju Eropa ya, sehingga dampak wabah hitam itu tidak terpetakan di Asia Tenggara. Karena secara literasi atau penulisan Eropa itu jauh lebih maju dibandingkan Asia Tenggara. So itu tadi tentang wabah hitam yang ternyata jauh lebih mengerikan dari wabah COVID-19 yang terjadi di dunia pada saat ini. Tapi apapun itu, COVID-19 tetaplah wabah yang harus kita waspadai, dan jangan lupa tetap cuci tangan dan gunakan hand sanitizer jika kalian keluar, dan gunakan masker kemanapun. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih yang udah setia nonton video saya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera bagi kalian semuanya yang ada di Indonesia.